menjelaskan tutorial singkat untuk mengisi lembar evaluasi diri madrasah. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan untuk mengisi lembar evaluasi diri madrasah, kita harus memahami studi kasus atau objek untuk kita madrasah untuk yang kita evaluasi nantinya. Nah, setelah menyiapkan studi kasusnya, kita juga harus mengetahui indikator-indikator kunci yang ditagihkan untuk mengisi lembar evaluasi diri madrasah nantinya. Langkah yang pertama, kita membuka instrumen evaluasi diri madrasah terlebih dahulu. Ini. Untuk instrumen evaluasi diri madrasah ini sudah dibagi ya teman-teman. Tiap mahasiswa itu mengisi 1-2 indikator kunci. Nah, kebetulan saya mendapat komponen 6.3 dengan indikator kunci 6.31 dan 6.32. Kebetulan ini typo jadi 6.32 semuanya. Nah, langkah pertama itu ini kan ada banyak ya teman-teman tentang instrumen EDM yang ingin kita isi. Nah, langkah pertama itu kita blok mana yang menjadi bagian kita. Udah di blok sampai sini. Setelah itu kita taruh di lembar yang baru, maksudnya lembar Word yang baru untuk kita mengisi nantinya. Seperti ini ya nanti hasilnya teman-teman sekalian. Nah, ini sudah saya tambahkan nama dan NIM saya sebagai identitas. Nah, ini langkah selanjutnya untuk mengisi EDM. Ini kan yang pertama itu kan tentang bukti fisik ya teman-teman. Nah, di mana kita bisa menemukan bukti fisik? Bukti fisik ini. Di mana kita dapat menemukan bukti fisik ini? Oke teman-teman, selanjutnya itu cara untuk mencari bukti fisik. Bukti fisik ini bisa didapatkan dari beberapa indikator kunci. Beberapa indikator kunci yang ditagihkan itu ada dalam studi kasus. Kebetulan studi kasus ini objeknya di MI Sunan Ampel. Nah, di sini ya teman-teman. Kita mencarinya di sini. Ketika ada, maka akan masuk di bukti fisik. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini sesuai dengan indikator yang ditagihkan dan studi kasus yang dipahami itu bahwa setiap madrasah itu kan memiliki sebuah dokumen RKM atau rencana kerja madrasah. Meskipun belum lengkap kan, semua madrasah pastinya mempunyai sebuah dokumen RKM. Nah, dokumen RKM di sini bisa dijadikan sebagai bukti fisik. Teman-teman, lanjut ke kelemahan. Nah, untuk mengisi kelemahan sendiri, kelemahan itu adalah skala yang ditagihkan di indikator kunci, tetapi tidak kita temukan atau tidak sesuai dengan studi kasusnya. Nah, ini sudah berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ini tidak ada di studi kasus. Nah, untuk kelemahan sendiri, untuk redaksinya sebaiknya kita jangan mengubah redaksi ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan apa yang ditagihkan di indikator kunci. Oke teman-teman, lanjut ke kelemahan. Nah, untuk mengisi kelemahan sendiri, kelemahan itu adalah skala yang ditagihkan di indikator kunci, tetapi tidak kita temukan atau tidak sesuai dengan studi kasusnya. Nah, ini sudah berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ini tidak ada di studi kasus. Nah, untuk kelemahan sendiri,
untuk redaksinya sebaiknya kita jangan mengubah redaksi ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan apa yang ditagihkan di indikator kunci. Nah, kita salin di sini. Lanjut ya teman-teman, untuk kelemahan tadi kan sudah saya salin di sini. Nah, untuk kelemahan sendiri kita menambahkan kata belum karena tidak ada di studi kasus yang kita lakukan. Berarti dalam madrasah tersebut belum melaksanakan atau belum memiliki beberapa yang ditagihkan di indikator kunci. Saya kasih warna merah untuk membedakan. Nah, setelah mengisi kelemahan, masuk ke tahap ketiga, yaitu mengisi tentang tahapan pengembangan. Nah, kita itu bisa memilih beberapa tahap di sini yang sudah dipaparkan beberapa penjelasannya. Kita memilih setelah saya mengamati, maksudnya mengamati tentang studi kasus, indikator kunci, dan kelemahan kekuatan serta bukti fisik, kita mendapati tahap pengembangan itu terpilih di tahap kedua. Karena untuk tahap ke-1 ini kan sekolah belum memiliki rencana kerja tahunan, sedangkan di studi kasus itu dijelaskan bahwa sekolah sudah memiliki rencana kerja tahunan, tapi mungkin belum bisa diakses secara baik ataupun secara mudah oleh pihak terkait. Nah, setelah memilih tahapan pengembangan, tahap terakhir dalam pengisian instrumen evaluasi di madrasah itu adalah rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi sendiri ini biasanya kita mengambil dari kelemahan ya teman-teman. Nah, kelemahan ini kita blok, mengambil dari kelemahan, tapi kita hilangkan kata belum. Dan diganti dengan kata perlu. Ini sudah saya kasih warna merah untuk teman-teman bisa memahami kenapa kok dikasih kata perlu, karena rekomendasi ini kan seperti kita menyarankan. Nah, untuk menyarankan itu diksi yang tepat itu menggunakan kata perlu. Jadi kayak ngasih saran gitu kepada madrasah yang kita lakukan studi kasus itu untuk agar madrasah perlu membuat rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS seperti itu dan seterusnya. Nah, itu berlaku untuk mengisi EDM selanjutnya ya teman-teman. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana tutorial untuk mengisi EDM. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.